Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari software audio editing yang gratis tentunya. Namanya Audacity. Kalian tinggal cari aja di Google ya. Nah, ini dari Audacity ini tinggal di-download aja. Disesuaikan jika Anda pengguna Linux ya. Siapa ada pengguna Linux nggak di sini? Anti mainstream banget ya. Atau yang pengguna Mac atau Windows. Ya, kita pilih yang ini. Karena saya pengguna Windows 10. Nah, kemudian di halaman ini kita pilih ini. Installer. Maka dia akan menginstal. Ini filenya cukup kecil ya, cuma 26 mega. Oke, kalau sudah kita buka, kita install dia. James Cook. Kalian bisa pilih bahasa ya, kalau kalian yang berbahasa Italiano, Latigusto, ya silahkan pilih bahasa Itali. Kalau saya pakai bahasa Inggris saja. Ini tinggal di next. Create, ya. Oke deh. Ya, dia akan menginstal. Set. Next lagi. Selesai. Nah, ini bisa langsung di launch. Nah, dia sudah terbuka. Oke, ini dia tampilannya. Seperti ini tampilannya. How to get help, ini segala macam. Oke, dan nggak usah dimunculkan lagi. Matiin aja. Nah, ini adalah tampilan dasarnya Audacity. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini navigatornya standar ya, ada pause, bisa pencet play, untuk play bisa pakai spasi, stop. Nah, ini kembali ke titik awal, atau ini ke titik paling belakang. Terus ini tombol record, bisa ya shortcutnya R. Di sini kita bisa cek mikrofon kita sudah terdeteksi atau belum. Jadi kalau kalian sudah colokin mic kalian atau handsfree ke laptop kalian ya, atau ke PC kalian lewat biasanya ada mic in gitu kan. Nah, ini bisa kalian klik aja di sini. Nah, ini mic saya sudah terdetek. Kemudian untuk di bawah sini ada mikrofon. Ini untuk memilih, kalau ini nggak kedetek ya, berarti di sini mungkin ada pilihan lain. Kalian menggunakan sound card yang berbeda. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini bawaannya. Kalau kalian cuma colok langsung ke laptop, dia biasanya langsung kedetek juga. Kemudian ini ada mau recording mono atau stereo. Misalkan mau ngerekam keyboard gitu ya, LR gitu bisa. Kalau sekarang saya hanya mau merekam suara vokal. Vokal itu mono ya, jadi saya pilih mono. Ini untuk monitoring hasilnya nanti. Kalian mau mendengarnya pakai outputnya apa gitu. Ini bisa disetting. Biasanya kalau di alat yang lebih rumit ini banyak pilihannya nih. Untuk kita ini aja sudah cukup ya sementara. Kalian bisa membuat track ya kalau mau ngerekam. Bisa membuat track di sini. Mono track atau stereo track. Atau juga bisa langsung tekan ini ya tombol record. Nah, di sini saya pencet record dan langsung merekam. Ini kita bisa merekam durasinya sak mampunya laptopmu ya, memorinya. Oke, ini kita stop dulu. Nah, kemudian saya mau ke titik awal. Tekan ini. Nah, kita mau mendengarkan, pencet spasi atau ini ya, pencet play. Nah, di sini saya pencet record dan langsung merekam. Ini kita bisa merekam durasinya sak mampunya laptopmu ya, memorinya. Oke, ini kita stop dulu. Kemudian kalau kalian mau menghilangkan noise, Audacity ini punya fitur untuk mengenali noise yang
ada di track audio kalian. Contohnya di sini kita bisa mendengar nih di antara memorinya. Oke, ini kita stop dulu. Nah, di situ kita mendengar ada background noise-nya ya. Nah, sekarang saya akan menghilangkan noise tadi. Caranya bagaimana? Kita ke efek, kemudian kita pilih noise reduction. Oh, kita harus memilih dulu area yang kita maksud dengan noise itu yang mana. Kita pilih aja di antara kalimat-kalimat ini yang hanya background noise doang nih, kayak ini. Atau ini yang paling belakang nih. Nah, ini kita kasih tahu ke Audacity-nya. Ini loh yang kita maksud dengan noise yang mau dihilangkan. Efek, terus kita pilih noise reduction, get noise profile. Nah, dia sudah mengenali sekarang. Oh, ini yang Anda maksud dengan noise. Nah, sekarang kita pilih kita mau terapkan ke seluruhnya. Kita mau terapkan ke seluruh track ini. Noise yang bunyinya seperti yang kita maksudkan tadi akan dihilangkan sama dia. Nah, kita select semuanya. Oke, di sini ada tombol select ya. Kalau kita pencet ini dia akan menseleksi semuanya. Efek lagi, lalu repeat noise reduction. Kalian bisa perhatikan nanti di antara kalimat-kalimat ini akan lebih bersih. Nah, akan hilang noise-nya. Coba kita dengarkan. Saya pencet record dan langsung merekam. Ini kita bisa merekam durasinya sak mampunya laptopmu ya, memorinya. Wow, gitu. Jadi itu cara cepatnya ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan caranya bagaimana jika ada bagian-bagian tertentu yang terlalu kecil menurut Anda. Misalkan ini di bagian depan ini Anda mau memperbesar suaranya. Caranya sama, kita tinggal select areanya yang mau diperbesar, kemudian pilih efek dan amplify. Ini angka-angka ini dia akan membaca otomatis, perlu 9,6 sekian dB untuk membuat sinyal ini menjadi headroom ya, atau kekerasannya pas. Oke, nah dia akan jadi gede. Itu kalau sebagian. Kalau seluruhnya bagaimana? Misalkan Anda mau menseleksi seluruhnya, sama ya, tinggal pilih seleksi ini di sini. Kalau kita pilih seleksi ini, otomatis satu track seluruhnya akan terpilih. Kemudian kita bisa pilih lagi tadi amplify. Ini kalau sepanjang track kekecilan semua gitu. Tapi ini kan beragam nih, ada yang kenceng, ada yang kecil, jadi dia akan random, dia akan ngebacanya. Coba aja kita pilih. Tuh, amplification-nya dia menunjukkan 0 karena ada bagian-bagian yang sebenarnya sudah kencang dan hampir peak gitu. Jadi dia tidak merekomendasikan itu. Begitu ya. Jadi kalau satu track kecil semua, kalian bisa pakai itu. Terus berikutnya adalah memotong. Saya mau menghilangkan beberapa part ya. Misalkan di sini nih salah nih. Ini salah ngomong nih waktu take syutingnya, salah ngomong. Mau dihilangkan. Kalian tinggal select areanya, lalu pencet delete. Otomatis dia akan terdelete. Tapi track setelahnya, audio setelahnya akan maju ke depan. Ya. Ya, area ini kalau saya pencet delete, belakangnya akan maju ke depan. Kalau ini konteksnya adalah audio production untuk syuting, ini bahaya, jadi nggak sinkron ke belakangnya. Makanya yang harus kita lakukan adalah kalau mau menghilangkan ini, tapi yang belakang nggak usah ikut maju, jadi kita select areanya yang kita ini mau dibuang. Katakanlah ini ada tiba-tiba ada suara bocor, suara tukang sate lewat gitu ya. Nah, ini kita select, kemudian kita pilih yang ini. Di sini ada pilihan silence audio selection. Nah, jadi dia akan menghilangkan yang terseleksi tapi tetap pada posisinya. Nah, kalau yang sebelahnya ini akan menyisakan area yang kita seleksi doang. Misalkan kita hanya mau ambil yang ini, yang lain-lainnya enggak. Nah, itu pencet yang ini. Trim audio outside selection, berarti di luar seleksi akan
dibuang. Nah, seperti ini. Jadi begitu ya, bisa pencet delete tapi yang belakang jadi maju, atau pencet yang silence audio selection. Nah, dia akan menghilang, yang belakangnya tetap pada posisinya. Berikutnya adalah bagaimana jika kita mau mengedit audio hasil dari syuting. Biasanya kan audio hasil dari syuting itu sudah menempel dengan videonya. Nah, gimana kalau kita mau ekspor audionya saja supaya bisa kita masukkan ke Audacity. Kalau kalian menggunakan Adobe Premiere, kalian bisa, ini contohnya ini ya, ini punya Dodi. Kalau kalian mau mengekspor audionya saja, kalian bisa pilih export media. Nah, terus di sini biasanya kan H264, terus kita bisa pilih, ini kan format-format video ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan ada format-format yang audio doang. Contohnya ini ada MP3, ada QuickTime, ada waveform, Windows Media. Nah, sekarang saya pilih yang waveform. Kita tentukan lokasi menyimpannya di desktop saja. Audio, shooting, Dodi, misalkan begitu ya. Export. Maka sudah ada di sini audio shooting Dodi. Nah, sekarang mari kita buka Audacity. Kita mau edit. Caranya tinggal kita open aja. Audio shooting Dodi. Nah, dan terbuka. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi Rezali Septiawan. Kali ini kita tidak... Nah, tuh. Udah, kalian sudah bisa mulai mengedit. Misalkan, ini kan ternyata kecil-kecil semua nih. Coba kita perbesar. Yang ini aja, anggaplah kita mau memperbesar yang bagian depan-depan ini. Seperti tadi caranya, kita select areanya, kita amplify, efek, terus amplify. Nah, ini ada angka yang diberikan Audacity nih. Untuk menuju sinyal yang headroom yang terbaik, kita membutuhkan 11,9 dB. Oke, kita oke aja. Sah. Nah, maka audionya jadi gede-gede. Yang belakang jadi ini nih. Kalah nih. Yaudah, kita gedein juga. Amplify. Nah, beda kan kalau yang belakang cuma perlu 1,4. Kenapa? Karena di belakang sini ada puncak-puncak yang sudah cukup kencang suaranya. Jadi dia tidak merekomendasikan terlalu besar karena nanti yang sinyal-sinyalnya udah cukup tinggi ini akan pecah gitu. Coba kita oke. Tuh, naiknya cuma sedikit sekali. Coba kalau yang puncaknya ini nggak kita pilih ya. Pasti dia akan menawarkan amplify. Tuh, 5,7. Nah, jadi segitu. Ini contoh aja ya. Coba kita dengerin sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi Rezali Septiawan. Kali ini kita tidak akan membahas sebuah sepeda motor. Tapi pengen tahu bagaimana spesifikasinya? Ayo ikutin saya. Terus sekarang misalkan kita mau membersihkan dari noise-noise ini kan ada noise nih. Pingin kita hilangin nih. Udah kita select aja daerah yang hanya background noise-nya. Kemudian kita pakai cara yang tadi ya. Noise reduction, terus get noise profile ya. Ini udah kita pilihin tadi. Kita udah ngasih tahu ke Audacity ini loh yang kita maksud dengan noise nih. Get. Oke, dia sudah dikasih tahu. Baru kita pilih keseluruhan. Baru kita ulangi lagi. Repeat noise reduction. Maka nanti noise-noise ini akan berkurang. Nah, kita dengerin hasilnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi Rezali Septiawan. Kali ini kita tidak akan membahas sebuah sepeda motor, tapi kita akan membahas laptop keluaran terbaru dari ROG, yaitu Asus Strix G. Pengen tahu bagaimana spesifikasinya? Ayo ikutin saya. Nah, kalian sudah lihat kan? Ya kan? Menjadi lebih
minimal gitu. Bisa mau dikecilin lagi bisa. Cuma takutnya suaranya nanti jadi aneh gitu. Kita bandingin aja nih. Ini kan setelah nih. Ayo ikutin saya. Kalau sebelumnya kan Ayo ikutin saya. ya cukup signifikan perbedaannya. Berikutnya adalah kalian mau memindahkan dialog misalkan. Ini Nah, kalian sudah lihat kan? Di depan kita ini ada Asus ROG. misalkan kalimat ini mau kalian potong, kalian pindahin ke depan. Itu caranya kalian select, kemudian kalian cut, bisa pakai gambar gunting ini atau Ctrl X, pindahin kursornya ke depan misalkan di sini ya. Terus di paste nih ya. Atau Ctrl V. Nah, itu kalian kalau mau mindahin kalimatnya. Atau kalian mau memberi efek misalnya ya di sini. Nah, kalian sudah lihat kan? Di depan kita ini ada Asus ROG. Misalkan kalian mau memberi efek gema gitu ya. Ini ada banyak nih, kalian bisa cobain sendiri ya sebenarnya. Cuma yang sering dipakai kan biasanya echo nih, misalkan ada echo. Time-nya mau berapa gitu. Misalkan 0,2 deh. Ini bisa di preview dulu nih sebelum kita eksekusi. Nah, kalian sudah lihat kan? Di depan kita ini ada Asus ROG Strix. Nah gitu, jadi kalau kalian mau misalkan nih bikin film pendek nanti, terus mau bikin dialog atau kata-kata dalam pikiran gitu kan, biasanya efeknya pakai echo kan. Nah itu bisa pakai efek ini, kita oke. Nah maka di part yang ini akan berecho. Nah, kalian sudah lihat kan? Di depan kita ini ada Asus ROG Strix G. Asus yang saya bawa ini. Ya, jadi ini di sini nih ada efek banyak banget ya. Jangan lupa kalian select dulu areanya mana yang mau diefekin. Terus efeknya ada banyak. Misalkan reverb. Kalau reverb itu tidak berulang-ulang seperti echo, tapi seperti berada di dalam ruangan yang besar. Nih, room size-nya makin gede, tentu makin besar juga ruangannya ya. Seperti di aula nih, misalkan 85% tuh kayak gimana sih? Kita preview aja dulu. Memiliki spesifikasi GeForce GTX dan Intel Core i7. Gitu. Nah, kalau mau ya udah tinggal oke. Asus yang saya bawa ini memiliki spesifikasi GeForce GTX dan Intel Core i7. Begitu. Ini untuk undo-nya. Undo ya, atau control Z sama aja. Berikutnya adalah misalkan dialog ini kita mau kasih background ya. Kita mau kasih background. Itu udah, kita tinggal import aja lagu. Caranya sama ya, ke file, import audio. Kebetulan saya ada lagu ini nih misalnya. Nanti dia otomatis akan membuka track baru tuh. Nah, ini kan dialognya mulainya di sini, lagunya mulainya di sini. Kalau kalian mau ngilangin depannya, ya udah tinggal di select, delete, dia akan maju. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi Rizal Setiawan. Kalau lagunya mau dikecilkan, ini tinggal kita kecilin deh di sini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi Rizal Setiawan. Kali ini kita tidak akan membahas sebuah sepeda motor, tapi kita akan membahas laptop keluaran terbaru dari ROG, yaitu Asus Strix G. Tuh, itu kalau hajar rata dari depan udah kecil, suaranya kita kecilin sampai belakang kecil terus. Nah gimana caranya kalau dari depan agak normal gitu ya, normal, kenceng. Begitu dialog masuk, turun. Itu kita bisa pakai yang namanya ini nih, envelope tool. Nah itu kita bisa tandain, kita klik aja di sini, sama di sini. Baru yang ini kita turunin. Nah, ya hilang. Segini.
Coba kita dengarkan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi Rizal Septiawan. Kecilin lagi ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi Rizal Septiawan. Kali ini kita tidak akan membahas sebuah sepeda motor, tapi kita akan membahas laptop keluaran terbaru dari Gitu. Nanti kalau di belakangnya kita mau gedein lagi bisa. Misalkan nah ini kan ada jeda nih. Dialognya Dodi di sini berhenti nih. Kita mau naikin lagi lagunya di situ. Bisa, tinggal kita klik di garis biru ini ya. Terus klik di sebelahnya lagi biar dia naik. Ya, jadi kenceng lagi. Terus di sini mau kecil lagi gitu. Ya udah kita titikin lagi aja. Jadi lagunya in out gitu ya. Kita dengerin aja. pengen tahu bagaimana spesifikasinya? Ayo ikutin saya. Nah, kalian sudah lihat kan? Nah, seperti itu. Kita bisa bersihkan juga nih ya. Ini dengan cara yang tadi itu ya. Kita select. Terus kita pilih ini. Supaya yang belakang nggak maju. Nah, gitu. Jadi biar lebih bersih aja gitu. Spesifikasinya, ayo ikutin saya. Nah, kalian sudah lihat kan? Di depan Gitu. Ini kan depan tadi juga ada noise nih. halo teman. Nah, kita select. Kita pilih yang ini. Ctrl L. Coba kita pakai Ctrl L. Terus jadi lebih bersih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi Rizal Septiawan. Kali ini kita tidak akan membahas sebuah sepeda motor, tapi kita akan membahas laptop keluaran terbaru dari ROG yaitu Asus Strix G. Pengen tahu bagaimana spesifikasinya? Ayo ikutin saya. Nah, kalian sudah lihat kan? Nah, kayak gitu. Oke, ini tadi seputar Audacity sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi kita jangan terlalu banyak dulu. Apa yang sudah dijelaskan tadi kita praktekkan dulu aja. Sekarang kalian di waktu yang ada ini, hari ini, coba dulu deh. Ekspor audio dari tugas satu Anda, yang tugas liputan. Ya, contohnya ini tadi nih ya, punya Dodi. Praktekkan langkah-langkah berikut ini. Import audio ke project Audacity. Menaikkan level audio yang terlalu kecil. Kayak cara amplify tadi. Kemudian membersihkan noise. Pakai cara efek. Terus apa sih tadi kok lupa. Noise reduction. Memberikan efek suara echo atau reverb tadi ya. Terus berikutnya memberikan background lagu, memberikan teknik ducking. Oh ya teman-teman, saya lupa kasih tahu namanya tadi ya. Ini namanya ducking. Jadi lagu yang in out begitu ya. Lagunya kenceng, dialog masuk, lagunya kecil. Nanti dialog ada jeda, lagunya naik lagi. Terus ada dialog lagi, lagunya kecil lagi. Itu namanya ducking. Memberikan teknik ducking pada background. Lagu. Udah, ini kalian praktekin. Kalian coba-coba ya. Silahkan dicoba.